Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Rika di Blitar. Mbak Rika ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2010. Jadi di tahun 2010 tersebut Mbak Rika itu ceritanya baru bekerja di sebuah pabrik. Nah, di situ yang namanya pabriknya itu jaraknya itu lumayan cukup jauh dari rumahnya Mbak Rika. Jadi ya mau ndak mau nyari yang namanya kos-kosan. Nah, di situ Mbak Rika itu ada seorang teman namanya Mbak Endang. Jadi Mbak Endang itu udah senior gitu ya. Awalnya Mbak Rika tuh pulang pergi dianterin sama bapaknya kayak gitu. Itu perjalanannya tuh lumayan cukup jauh dan kasihan sama bapak. Akhirnya kan Mbak Rika setelah mendapat bayaran gitu, bayaran pertama itu ngomong sama bapaknya, "Pak, aku kalau misal..." Nah, sebelumnya tuh udah ngomong sama Mbak Endang. Mbak Endang itu tuh bilang, "Kak, kamu misal bolak-balik kayak gitu capek loh. Apalagi ya sayang buat bensin juga." Pertimbangannya itu ke situ ya. Dihitung-hitung bensin, tenaga bapak buat antar jemput, itu rasanya gimana gitu ya. Jadi, nah akhirnya disampaikan ke bapaknya, "Pak, kalau misalkan aku nanti ngekos aja gimana?" Mbak Endang itu juga udah nawarin. Aku soalnya kemarin itu ditawarin, "Pak, ngekos bareng sama Mbak Endang." Katanya begitu. Mbak Endang juga ya enakan ada temennya, kalau misal satu kamar sendirian itu tuh gimana gitu, katanya begitu kan. Dan ya bapaknya itu sering mendengar cerita mengenai Mbak Endang tersebut. Masalah usia itu terpaut lumayan cukup jauh antara Mbak Rika sama Mbak Endang itu sekitar 6 tahun. Nah, udah kan di Mbak Rika sendiri tuh lulusan SMA ya. Nah, akhirnya udah setelah dipertimbangkan ya, diperhitungkan segala macam, bapak sih awalnya, bapak sih enggak apa-apa, cuman kan Mbak Rikanya nggak tega seperti itu, dan akhirnya ya mendapatkan restu, mendapatkan izin dari bapaknya tersebut. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyai Wiji terlebih dahulu. Bawangnya nggak ada di sini gitu ya, lupa nggak ditaruh di sini. Nah, kawan-kawan kemarin yang sudah sempat membeli bawang gorengnya, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, belum sempat nyicipin atau apa, kalau misal mau nyicipin, monggo, ditunggu pesanannya. Itu aja. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Rika di Blitar sana. Nah, udah kan, bapaknya itu mengizinkan. Akhirnya Mbak Rika pun, ya wis lah, aku ngekos kan, ngomong sama Mbak Endang, "Mbak Endang, aku udah boleh sama bapak gitu kan." "Oh yes, alhamdulillah," kata Mbak Endang. "Ya wis, kapan mau pindahannya?" "Besok kali ya Mbak ya." Akhirnya sudah kan. Ini singkat cerita aja, Mbak Rika itu akhirnya pindah ngekos, masuk ke sebuah perkampungan di sana, dan di situ tuh cuman ada 3 kamar. 2 kamar itu terisi perempuan semua gitu kan, 2 kamar itu terisi sama penghuni yang lain. Ini ada 1 kamar Mbak Endang. Akhirnya apa? Ya si Mbak Rika itu tinggal di situ. Ya memang boleh sama yang punya kosan berdua boleh. Yang lain itu juga berdua semua. Jadi ada 6 perempuan yang ngekos di rumah tersebut. Lokasi tempat tidurnya, kamarnya itu di lantai 2 dan posisinya itu pinggir. Nah, di pinggir itu ada tanah kosong. Jadi kalau misalkan buka jendela begini ya, misal pagi-pagi itu tuh angin itu enak, langsung masuk berhembus gitu ya, lumayan cukup kencang, jadi sirkulasi udaranya itu bagus banget. Udah gitu ngelihat di bawah itu banyak pepohonan, di bagian depannya itu kosong. Nah, di depan itu ada sebuah apa namanya, kayak semacam pos ronda. Ini kalau malam-malam Mbak Endang itu ya sering cerita sebelumnya itu ada namanya Mbah Dukri, anggap aja begitu ya. Nah, Mbah Dukri itu suka dengerin radio di sana. Itu malam-malam sendirian itu bisa sampai jam 12, jam 1, kadang sampai jam 2.
berisik nggak Mbak gitu kan, nanya si Mbak Rikanya. Enggak sih, nggak berisik, orang enak malah kayak gitu dengerin radio wayangan, kata si Mbak Endang. Oh gitu Mbak, wah enak. Akhirnya sudah, tinggallah di kosan tersebut Mbak Rika. Awal-awal ya semuanya baik, dan memang malam harinya itu suara radionya si Mbah Dukri kedengeran. Oh itu suaranya enak banget. Si Mbak Rika pun kadang suka ngintip-ngintip di situ ya di bawah. Oh Mbak Dukri nggak sendirian, ada temannya, ada beberapa anak muda misalkan gitu ya. Nanti jam berapa udah mereka itu pulang gitu kan. Beberapa malam tinggal di kosannya Mbak Endang itu ya baik-baik aja. Hampir setiap hari itu mendengar radionya Mbah Dukri. Cuman setelah kurang lebih sekitar 2 minggu, radio itu tuh nggak kedengeran, dan Mbak Rika itu baru ngeh itu setelah 2 hari. Dalam artian begini, sebenarnya udah ngeh gitu ya di malam pertama, cuman nggak sempet ngobrol sama Mbak Endang, dan akhirnya di hari kedua itu ngomong, Mbak, malam hari ya Mbak, tumben ya Mbak ya, si Mbah itu radionya ndak bunyi. Iya ya Kak ya, aku juga kepikiran kayaknya dari kemarin deh. Nah ngobrol-ngobrol itu mereka sepakat mulai dari kemarin radionya Mbak Dukri itu nggak kedengeran. Malam itu kan akhirnya dilongok ke sana, Mbak Dukri ndak ada di situ. Pos itu tuh sepi dan lampu memang masih nyala, cuman nggak ada siapapun di tempat tersebut. Loh kenapa kan? Jadi tanda tanya. Dan mulai hari itu selama beberapa hari ke depan, ini nggak kedengeran apapun. Nah Mbak Endang sendiri sama Mbak Rika kan enggak terlalu dekat sama warga, jadi nggak nanya-nanya ini Mbak Dukri kemana gitu, itu enggak. Mereka pendatang berangkat kerja, pulang cuman tidur buat istirahat di kontrakan itu. Nah akhirnya apa? Beberapa hari kemudian itu baru mendengar kabar kalau Mbah Dukri itu meninggal. Kaget bukan main Mbak Endang sama si Mbak Rika gitu, Mbak Dukri meninggal, Mbak Dukri meninggal. Nah mereka kan berangkat kerja ya. Nah begitu pulang itu ketemu sama ada beberapa warga gitu, rame-rame, tumben-tumben. Akhirnya nanya kan sama ibu-ibu, Bu ada apa ya Bu, rame ya Bu ya? Itu Mbak Dukri itu meninggal gitu, yang suka duduk di sampingnya kosannya sampean katanya gitu. Ya di situ lemes gitu kan. Nah, kenapa? Ya sakit beberapa hari ini ya. Mbak Endang pun ngomong, pantesan biasanya kan kalau malam itu saya suka ditemenin sama radionya Mbak Dukri itu suaranya sampai atas itu kedengeran silir-silir gitu ya. Ini udah beberapa hari ini tuh udah kedengeran. Iya Mbak Dukri meninggal katanya. Wes pokoknya sedih, Mbak Endang sedih, Mbak Rika juga sedih. Rasa-rasanya itu ada yang hilang di situnya gitu. Kalau malam itu suka ada radio, tapi kok belakangan sepi, nyenyet, bahkan nggak ada satu orang pun yang kalau malam hari itu nongkrong di posko tersebut. Poskonya itu jadi gelap gulita, lampu nggak dinyalain, dilihat dari atas ya yang ada itu cuman serem. Beberapa hari Mbak Dukri meninggal, Mbak Endang sama Mbak Rika itu udah mulai terbiasa dengan itu ya. Suasana yang senyap, nggak ada suara apapun. Mbak Endang sendiri ngekos di situ kan udah lama ya, udah setahun lebih. Ini setiap hari itu hampir itu ngedenger radionya si Mbak Dukri, dan ya belakangan itu merasa benar-benar kehilangan, hidupku tuh ada yang berubah Kak katanya. Iya ya Mbak, ya aku baru kemarin aja juga ikut ngerasain kehilangan, apalagi Mbak Endang yang udah lama tinggal di sini. Nah udah kan, mereka udah mulai terbiasa ke belakang. Tiba-tiba mereka tuh mendengar jam 11 malam lewat. Mereka waktu itu kebetulan masih ngobrol-ngobrol menjelang tidur banget lah. Ini mendengar ada suara radio dari arah bawah. Loh, Mbak gitu kan si Mbak Rika. Mbak, denger nggak Mbak? Iya aku denger Kak. Kayak suara radionya Mbak Dukri ya Mbak ya? Iya kayak suara radionya Mbak Dukri. Ditengok, akhirnya ditengok kan sama Mbak Rika di sana. Posko itu gelap, nggak ada lampunya itu nggak dinyalain, tapi suara radio itu ada di sana Mbak. Cuman poskonya gelap gitu Mbak.
Udah kak, tutup kak, kata si Mbak Endang kan. Akhirnya ditutup lagi kordennya. Kenapa Mbak? Ya nggak apa-apa, takutnya itu katanya. Kenapa Mbak? Emang takutnya kenapa Mbak? Ya kan Mbak Dukri udah meninggal. Siapa tahu itu Mbak Dukri gitu kan. Ya Mbak Rikanya nyambung gitu maksudnya. Masa sih Mbak gitu Mbak? Ya barangkali, kata si Mbak Endang. Udah deh, tidur. Nah, keesokan harinya pun, tapi gini, malam itu suara radio itu tidak lama, paling sekitar 15-20 menit kemudian senyap lagi. Keesokan harinya pun seperti itu, kedengeran lagi. Mbak, kedengeran lagi Mbak, ada itu. Udah biarin aja. Nah, akhirnya setelah beberapa hari mendengar suara radio tersebut, Mbak Endang itu mencoba berkomunikasi sama ibu kos. Bu, kalau malam Mbak Endang kan udah akrab gitu ya, Bu. Kalau malam saya itu suka ngedenger suara radio katanya. Radionya Mbak Dukri katanya begitu kan. Loh, masa Mbak katanya? Iya, saya itu ngedenger dari atas itu kedengeran. Kalau dari bangunan bawah itu nggak kedengeran, soalnya tembok rapet ya, di bawah itu nggak ada jendela, nggak ada apa, soalnya sampingnya kan kebun. Nah ini dari atas itu kedengeran. Masa Mbak udah lama? Udah hampir setiap hari Bu gitu. Ya itu mungkin Mbak Dukri lagi kangen kali di situ. Iya, soalnya tak tengokin itu poskonya juga gelap, ndak ada apa-apa kata situ. Akhirnya sudah kan. Waktu pun berlalu, suara itu pun hilang lagi. Nah ini belum ada 1 bulan waktu itu, Mbak Endang sama Mbak Rika itu dapat jatah lembur. Jadi dia pulang itu udah lumayan cukup malam, sekitar jam 8. Jam 8 mereka pulang bareng, jalan kaki ya, naik angkot dari tempat kerja, terus jalan kaki ke sana ngobrol-ngobrol. Nah ini sebelum masuk ke rumah, sebelum masuk ke kosan itu, posko itu kelihatan di sana, di depan, dalam kondisi gelap. Mereka itu dari kejauhan, pokoknya sepanjang posko itu terlihat gitu ya. Ini melihat ada seseorang yang lagi duduk di situ, di dalam pos. Mbak Rika, Mbak, itu yang di pos gelap-gelapan duduk sendiri siapa ya Mbak ya? Mbak Endang, aku ndak mau lihat Kak, katanya begitu kan. Loh emang kenapa Mbak? Nah makin deket mereka tuh sayup-sayup mendengar ada suara radio di situ. Mbak Rika pun, Mbak, itu siapa ya Mbak ya? Aku nggak mau lihat, kata si Mbak Endang. Pokoknya aku nggak mau lihat. Udah yuk langsung masuk, kata si Mbak Endang. Tapi Mbak Rika itu penasaran, waktu itu siapa sih? Itu kali Mbak, cucunya Mbak Dukri atau siapa katanya. Ada penerusnya kali di situ. Sudah yuk masuk. Akhirnya Mbak Endang pun masuk ke dalam sana. Sambil jalan ke atas itu ngobrol. Kak, orang Bu, yo kalau misal mau duduk di posko sendirian kayak gitu, ya lampunya dinyalain gitu. Masa itu gelap-gelapan? Masa itu cucunya Mbak Dukri? Kayaknya ndak mungkin, kata si Mbak Endang. Lah terus siapa Mbak kalau kayak gitu? Ya ndak tahu, kata si Mbak Endang. Aku ndak mau nyebutin, katanya begitu kan. Oh ya sudah. Dan Mbak Rika sendiri itu sebenarnya tahu gitu ya. Itu jangan-jangan. Dan selepas dari itu mereka kan mandi dulu. Nah cuman Mbak Endang kali ini tumben-tumbennya, Kak, temenin ya Kak ya, katanya. Kamu mandi bareng, kamu di kamar yang ini, aku kamar yang itu, katanya. Ya udah Mbak, ya udah. Jadi satunya toilet, yang satunya itu kamar mandi beneran. Nah Mbak Endang, ya udah Kak, aku yang di toilet aja, kata Mbak Endang, kamu yang mandi di situ. Sudah kan mandi gebiar-gebiur, suara radio itu terdengar itu tambah kenceng. Suaranya suara wayangan gitu ya. Mbak, si Mbak Rikanya dari samping manggil-manggil Mbak Endang. Iya kak. Mbak, itu suaranya kok kencang ya Mbak ya gitu. Iya udah nggak usah dibahas, kata si Mbak Endang. Nggak usah dibahas ya, akhirnya diem gebiar-gebiur. Udah buruan cepetan mandinya, kata si Mbak Endang kan. Si Mbak Rikanya ini nyadar banget kalau suara itu, nah di kamar mandi itu lantai 2, itu ada angin-angin kan. Suara itu tuh seolah-olah kayak di luar kamar mandi. Radio memang radio kecil gitu. Cuman Mbak Dukri sendiri mungkin karena waktu itu pendengarannya itu agak sedikit berkurang karena udah sepuh ya. Mungkin nyetelnya tuh agak lumayan cukup kenceng. Nah itu
kenceng banget, mereka lagi mandi, suara itu tuh seolah-olah bener-bener kayak ada orang yang berdiri di luar kamar mandi tersebut, tapi sisi tembok yang cuman lurus gitu ya, 2 lantai itu kan tinggi, nggak mungkin diakses sama orang kecuali pakai tangga gitu ya. Dan tangga pun ya siapa sih yang mau iseng-iseng seperti itu. Akhirnya sudah, dan memang nggak bisa diintip ya, jadi angin-angin itu ininya tuh ngadepnya tuh ke atas, jadi kalau misal diintip begini tuh nggak bakalan kelihatan. Udah, akhirnya mereka kan selesai, ini sama-sama lari, duk masuk ke dalam kamar semuanya. Mbak Endang itu ketakutan, udah kau istirahat yuk, tidur yuk. Suara itu masih kedengeran, dan akhirnya sudah. Malam itu pun mereka tertidur. Keesokan paginya cerita lagi sama yang ibu kos gitu, Bu, semalam begini-begini Bu, udah istirahat. Udahlah, ndak usah dipikirin, kata si ibu kos, udah ndak usah dipikirin. Iya Bu, akhirnya berangkat lagi. Nah waktu itu udah mereka tuh nggak lembur lagi ya, balik normal. Dan nggak tahu Mbak Rika itu rasa penasarannya itu tinggi waktu itu, dan memang kalau ditanya takut enggak, Mbak Rika itu nggak terlalu takut, maksudnya ya takut sih, cuman kadarnya itu nggak terlalu banyak. Dia penasaran banget gitu. Itu sebenarnya tuh di pos itu siapa sih ngajakin Mbak Endang, Mbak, nanti kalau suara radionya bunyi kesana yuk Mbak, ditengokin yuk Mbak. Moh, kata si Mbak Endang, aku nggak mau gitu, aku nggak mau, kalau ini kamu aja sendirian. Dan akhirnya malam itu dilakuin sama Mbak Rika. Mereka udah pulang kan dari sore ya, makan malam dan sebagainya. Makan malam itu keluar sekitar 7:30, mereka balik lagi, udah siap-siap mau istirahat. Nah, lagi istirahat tersebut, entah kenapa Mbak Erika nunggu gitu ya. Kapan ya suara itu bunyi? Ya sampai jam 9, sampai jam 10, Mbak Endang sendiri udah tidur, sampai jam 11 sekitar. Suara itu mulai bunyi. Itu udah bunyi radionya, cuman sebenarnya Mbak Rika itu waktu itu kondisinya udah mulai ngantuk. Dia itu, aduh gimana ya, aku udah mulai ngantuk begini, padahal aku penasaran, aku tuh pengen keluar ke situ sebentar gitu, pikirnya si Mbak Rika. Tak paksain gitu. Akhirnya dipaksain, Mbak Rika duduk dulu, ngumpulin gitu ya, ngumpulin nyawa. Udahlah, bangun, aku bangun gitu kan. Nah Mbak Endang itu bangun, Kak, mau kemana? Ditanya gitu kan. Suara Mbak Endang itu juga denger, Mbak, aku mau keluar sebentar. Kamu mau keluar kemana? Aku mau ke toilet, kata si Mbak Rika. Itu nggak bilang sama Mbak Endang. Akhirnya keluarlah Mbak Rika, tapi ya itu tadi, malah turun tangga ke sana, tuk, menuju keluar, buka gerbang pelan-pelan, karena itu dari gerbang itu langsung naik ke atas gitu, jadi nggak lewat rumah utama dulu, itu nggak. Turun ke sana, suara radio itu pun masih terdengar. Mbak Rika keluar, dan ternyata Mbak Endang itu ngikut di belakangnya. Kak, karena apa? Mbak Endang itu takut ditinggal sendirian di atas. Kak, kamu mau kemana? Mbak, aku mau ke situ, aku penasaran, aku mau ngeliat, kata si Mbak Rikanya. Kak, ndak usah macem-macem, katanya. Udah ndak apa, tapi ngomongnya bisik-bisik, takut berisik gitu ya. Mbak, aku penasaran doang, Mbak, sini anterin. Ayo Kak, aku takut, ayo balik ke atas aja, balik ke atas. Ya udah Mbak Endang ke atas aja. Enggak, aku takut Kak, aku takut gitu. Ya udah kalau takut, Mbak Endang sini aja nemenin aku, katanya. Kak, ini gak bisa macem-macem begitu. Ndak apa-apa Mbak, ndak apa-apa, aku cuma mau ngelongok sebentar ke situ kok. Akhirnya apa? Mbak Endang itu nunggu di depan gerbang di sana. Mbak Rikanya jalan tentu saja agak-agak ragu gimana, pelan-pelan merhatiin di posko. Ada orang itu lagi duduk di sana, dan Mbak Rika sendiri itu sebenarnya tidak terlalu hafal dengan mukanya Mbah Dukri, bahkan boleh dibilang kayak ndak pernah ketemu langsung gitu ya, papasan. Cuman apa? Di situ Mbak Rika melihat di posko tersebut ada orang tua itu lagi duduk di sana, gelap ya, nggak dipakein lampu. Cuman Mbak Rika di sana mikirnya bisa jadi
ini tuh bukan Mbak Dukri kan udah meninggal, bisa jadi ini tetangganya atau siapa yang memang orang tua juga, dan ya mungkin memang pengen melakukan sesuatu seperti Mbak Dukri. Ini si Mbak Endangnya gitu kan, dilemparin pakai batu gitu, petak. Si Mbak Rikanya nengok, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa katanya. Sini Mbak, temenin aku. Enggak, aku nggak mau, sini masuk. Mbak Rikanya tetap ke sana, mendekat, jarak mungkin sekitar berapa meter gitu, 6-7 meter di situ, ngelongok begini. Itu si orang tadi yang duduk di dalam posko, itu posisinya tuh cuma nunduk begini doang. Nunduk ya, cuma benar-benar nunduk kayak orang tertidur. Mbak Rika itu mendekat, makin dekat ke sana, dan itu dia, ada sesuatu yang mengganggu Mbak Rika. Si sosok tadi, si sosok bapak itu, si sosok yang duduk di sana, ini tiba-tiba nengok ke arahnya Mbak Rika. Dikiranya tuh mau nengok begini, ternyata enggak. Kepalanya tuh muter ke sana 360 derajat, terus balik lagi begini, terus gini lagi, muter bukan gitu ya, tapi mukanya tuh ngadep ke belakang, ke samping kayak gitu. Itu terus blek gitu lagi kan. Nah di situ baru Mbak Rika, asem, ini sih bukan orang, kata si Mbak Rika. Dia pun mundur ke sana. Si Mbak Endangnya itu udah panik gitu kan, cepetan ke sini. Mbak Rika itu jalan mundur begini, terus begitu udah deket sama Mbak Endang, baru balik. Masuk Mbak. Nah di situ Mbak Rika itu baru ngalamin yang namanya takut. Buru-buru duk ke sana kan. Ibu kos bangun malam-malam ya, karena lari-lari di tangga, bunyinya itu lumayan cukup kenceng. Ibu kos bangun, nyamperin ke kamar sana. Mbak, kenapa Mbak? Ini Mbak Endang sama Mbak Rika yang tadi lari-lari di tangga gitu kan. Oh iya Bu, mohon maaf Bu, habis dari mana gitu kan. Anu Bu, ini Kak, gitu kan, Mbak Endangnya gitu. Anu Bu, mohon maaf Bu, tadi aku keluar sebentar Bu, mau nengokin suara radio itu apa gitu. Nah si ibu kosnya nggak marah, nggak apa. Emang Mbak Rika tadi ke sana katanya. Iya Bu, saya tuh tadi nengokin ke situ, ke posko. Terus siapa yang duduk di situ? Itu Bu, ternyata si ibu kos juga udah mendengar di posko tersebut itu suka ada yang duduk kalau malam-malam. Nah itu saya nggak tahu Bu, soalnya saya nggak pernah lihat Mbak Dukri itu kayak gimana mukanya, itu saya nggak pernah lihat. Cuman saya tuh yakin itu tuh bukan orang Bu. Suara radionya di bawah itu masih kedengeran ya, belum mati. Ini di atas itu ngomongin seperti itu. Itu bukan orang. Loh kenapa emang Mbak? Kepalanya muter Mbak. Kepalanya muter Bu. Muter ke sana ke belakang, blek, balik tidur lagi, terus muter lagi, tidur lagi, seperti itu kata si Mbak Rika. Lah. Berarti medeni gitu ya, nakut-nakutin seperti itu. Akhirnya sudah, si ibu kos pun akhirnya turun ke bawah sana. Nah, turun istirahat lah si Mbak Rika sama Mbak Endang. Udah Kak, tidur. Akhirnya mereka berdua pun tertidur, dan suara radio itu pun hilang dengan sendirinya. Udah kan, waktu pun berlalu. Hal ini diceritakan juga di pabrik sana, ngobrol sama teman-temannya. Ini begini gitu. Banyak yang penasaran, cuman kan kondisi kos-kosan itu ndak memungkinkan. Jadi ndak boleh ada tamu nginep kecuali keluarga misal lagi berkunjung gitu. Kalau teman-teman ini tuh ndak boleh, intinya nggak boleh, ada aturannya lah intinya. Nah malam itu, pada suatu malam, ya pokoknya bunyi radio saat ini tuh udah mulai jarang terdengar, dan ada momen dimana mereka itu lembur lagi. Lembur pulang lumayan cukup malam, sekitar jam 9, dan di jam 9 tersebut mereka tuh langsung naik ke atas gitu kan, mandi dan sebagainya. Terus mereka berdua tadi udah udah makan sebelumnya. Nah ini langsung siap-siap mau istirahat. Saat lagi mau istirahat, Mbak Endang juga tampak capek, Mbak Rika juga kelihatan lelah banget. Ya sudah, mereka itu udah siap-siap istirahat, tiba-tiba
ada suara radio dari kejauhan, ya seperti dari arah bawah sana. Cuman apa? Suara itu tuh kok makin deket, suaranya kok makin kenceng, dan yang bikin mereka panik itu apa? Suara itu benar-benar kayak di luar jendela di situ. Suaranya itu jelas banget, dan Mbak Endang pun akhirnya pindah ke kasurnya Mbak Rika di situ. Kak takut. Udah Mbak, enggak apa-apa. Kaca itu diketok, tek. Ada yang ngetok. Nah, seketika itu Mbak Endang sama Mbak Rika pun lari keluar, turun ke bawah, duk lagi. Ibu kos pun bangun. Loh Mbak Endang kenapa? Mbak Rika kenapa? Bu, itu di atas Bu ada suara radio, suara radionya Mbak Dukri itu di luar jendela Bu, gitu kan. Akhirnya sudah ngomongin kayak gitu, ditenang-tenangin sama ibu kos tadi. Akhirnya suara itu pun hilang, dan mereka ya takut-takut gitu ya, dipaksa balik lagi ke kamar. Dan keesokan harinya ibu kos itu minta izin, Mbak Endang, nuwun sewu, saya mau ini manggil orang, katanya begitu, buat melakukan pembersihan, intinya seperti itu, hal-hal semacam itulah. Sampai itu tadi, ternyata hal ini pun udah jadi omongan warga. Termasuk dari ibu kos itu juga sering dengar-dengar cerita kalau di posko itu tuh begini-begini, dan akhirnya warga pun sepakat posko itu dirobohkan. Ada rasa sedih sebenarnya di Mbak Rika gitu ya. Aku itu sebenarnya ndak apa-apa, cuman kenapa aku kok jadi ketakutan ya? Aku ndak masalah dengan suara radio itu gitu ya. Aku ndak apa-apa, beneran aku ndak apa-apa. Posko itu ndak perlu sampai dirobohkan lah begitu ya. Itu bagaimanapun juga itu kenang-kenangannya Mbak Dukri itu ada di sana. Meskipun ya sesekali memang agak lumayan cukup serem, tapi ya itu tuh memorable gitu ya. Itu tuh ada kenangan di situ, sedih gitu Mbak Rika, dan posko itu pun akhirnya benar-benar dirobohkan oleh warga. Proses ngerobohinnya Mbak Rika sendiri nggak melihat, tahu-tahu pas pulang ya sedih. Mbak Endang juga sedih, Kak. Sedih ya Kak ya, itu poskonya dihancurin. Iya Mbak, aku sedih banget Mbak. Ya tapi mau gimana lagi ya Kak ya gitu ya. Wis, Mbak Rika pun menerima itu ya, setuju aja lah sama Mbak Endang gitu ya. Mbak Endang tuh juga kasihan, dia jadi ketakutan juga, jadi kurang tidur katanya begitu kan. Akhirnya sudah itu dirobohkan, dan memang alhamdulillahnya setelah posko itu dihilangkan, suara radio itu tuh ndak ada. Akhirnya apa, Mbak Endang kan, kok sepi banget kalau malam ya, ada rasa-rasa takut begitu. Mbak Endang pun akhirnya beli radio. Kak, aku tak beli radio kalau malam diputar ndak apa-apa. Ya ndak apa-apa Mbak gitu, ndak apa-apa. Dan mulai saat itu Mbak Endang pun akhirnya beli radio. Kalau malam itu nyari saluran yang mungkin mirip-mirip seperti yang sering didengerin oleh Mbak Dukri. Acara wayangan wis pokoknya itu ya malam suntuk gitu. Durasinya itu lumayan cukup panjang. Dan mulai saat itu mereka tidur ditemenin radio sendiri. Acaranya pun acara wayangan, dan tidur itu enak, katanya itu pules. Ya, ceritanya segitu aja. Satu cerita dari Mbak Rika, nggak ada kelanjutannya gitu ya. Berapa lama mereka tinggal di kosan tersebut atau apa, nggak ada ceritanya. Itu aja. Terima kasih banyak Mbak Rika di Blitar sana. Semoga terima kasih ceritanya. Semoga kawan-kawan di rumah terhibur dengan cerita dari Mbak Rika ini. Itu aja. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan, apapun itu bentuknya ya. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, segitu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.